Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa dalam podcast TVRI Sumatera Selatan di Harmoni. Ketika kita berbicara tentang harmoni, tentu dua nada dan satu irama yang menyatu, yang menyentuh, yang enak didengar. Berbicara tentang musik, banyak sekali dilema yang ada di musik ini, yang merupakan satu tantangan yang harus dijawab. Maka tema kali ini kami pilihkan musik dan tantangannya. Siapakah narasumber yang hadir di sore hari ini? Dia adalah salah seorang praktisi pendidikan dan juga entertain. Di sisi lain, beliau juga menjadikan musik adalah kehidupan. Denyut nadi beliau di musik ini agak dalam sedikit. Kita sambut kehadiran Bang Zul Fikri. Selamat sore Bang. Selamat sore. Makin muda dan energik saya lihat. Di Amin. konten-konten media sosial selalu bernyanyi. Udah berapa tahun pensiun dari praktisi pendidikan? Bulan Juli tahun 2024. Jadi udah 6 bulan artinya. 2024. Iya. Baru 6 bulan. Iya. Tapi kelihatan masih tetap aktif Iya. di media sosial. Saya lihat tantangan Anda di dunia entertain khususnya. Dan saya kenal Anda dari dulu Bang, bahwa Anda ini memang menggeluti dunia entertain, katakanlah tarik suara dan musik. Nah, ketika kita berbicara musik, saya bertanya dulu, musik itu bagi Abang itu apa sebenarnya? Bagi saya itu musik itu adalah denyut nadi sebenarnya. Kalau nggak nyanyi, kalau indah tiap hari aja kurang, saya rasa nggak semangat. Jadi kalau dengan bermusik, dengan bernyanyi, membuat hidup saya itu senang, happy, jadi fisik jadi sehat, pikiran jadi tenang, jadi tidur juga lebih nyaman. Inilah itu yang menyebabkan sampai saat ini setelah dideteksi kedokteran, Abang tidak ada keluhan apa-apa dalam kesehatannya Bang? Alhamdulillah 60 tahun sudah, 60 artinya sekarang. 60 jalan 61, artinya nanti Juni 61 nggak ada penyakit. Karena itu tadi Bukan berarti happy terus, tetapi Enggak. musik dijadikan hidup denyut nadi. Nah, Jadi kalau kita ada pikiran aja ruwet ya, itu dengan nyanyi aja sudah hilang dia. Jadi segar lagi. Bagi seorang entertain juga memiliki pikiran-pikiran yang ruwet itu Oh terkadang. iya, jadi kita harus artinya gimana mencegah hal-hal yang negatif, Iya. ya pikiran-pikiran negatif. Dengan bernyanyi kan pikiran kita kan jadi positif. Iya, Happy. langsung hilang, artinya hilang dengan sendirinya. hilang. Yang penting di samping kita tadi bermusik, kita juga jangan lupa dengan Allah artinya Iya, tadi. di samping ibadah, musik adalah juga denyut nadi, Abang. Ya, sebelum kita pada tema, saya mendengar Abang nih dalam waktu dekat akan melancong ke Jakarta untuk mewakili Sumsel. Ini bukan tanggung-tanggung lagi ketika dia sudah menerjunkan diri ke dunia entertain. Benar nggak isu itu? Ini dalam rangka apa dikirim ke Jakarta nanti? Ya, Panitia Mas Indonesia mengadakan untuk lomba tembang kenangan. Alhamdulillah ya, perwakilan dari zona Sumatera kita mewakili untuk ke nasional. Ya insya Allah nanti kalau nggak ada halangan bulan Februari ya. Itu tadi, itu juga karena di samping kita tadi memang bernyanyi, memang kita belajar, artinya belajar bagaimana bernyanyi itu dengan baik. Jadi diseriusin. Oh, diseriusin. Ketika kita terjun ke palang basah katanya. Iya. Jadi kalau kita seriusin, belajar bener temponya, feel-nya, ya artikulasinya jelas. Sudah tuh kita videokan. Oh, ini kita survei
evaluasi, udah bagus apa belum penampilannya, nyanyinya. Kan mudah sekarang ini dengan adanya konten TikTok, YouTube, kita kan bisa mempromosikan diri kan, artinya Di samping kita memperhatikan diri juga. mengevaluasi diri sampai Evaluasi. sejauh mana, apakah konten-konten YouTube lagu-lagu kita ini bisa dengan referensi dengan penyanyi-penyanyi dalam dan luar negeri ya, artinya ya alhamdulillah, artinya bisa diterima sampai lagu My Way aja 66.000 penonton itu. Wah, bayangin Masya Allah. itu di di LRT ya, syutingnya. Memang konsepnya memang harus ya elegan, harus bagus dari konsep pakaiannya. Ini mewakili zona Sumatera justru. Iya, zona Sumatera 2 ya. Sumatera 2 ini Lampung, Jambi, Bengkulu ya. Iya. Dan itu Bangka jadi. Belitung. Alhamdulillah itu ya belajar. Jadi bukan kita misalnya ke kafe itu, bukan. Kita harus belajar. Ya, belajar gimana dengan ini musisi ini kita cocok nggak dengan musik ini, kita cocok nggak, kita videokan, kita buat konten, kan murah meriah artinya kan. Oh, ini yang Bang Zul lakukan selama ini yang saya lihat di gitu. konten-konten itu, bukan berarti pergi sana pergi sini hanya untuk bernyanyi dan hiburan. Enggak. Di samping juga kan kita harus refreshing ya. Ya, refreshing adalah sebagian presentasi yang paling kecil itu. Karena imun saya itu memang di situ. Imunnya. Ya imun. Jadi bernyanyi itu imun. Nah itu yang perlu dulu waktu balita tidak disuntik imun kan. Untuk sehat itu kan itu. Iya. Di samping juga kita ya olahraga. Ya diri kita sendirilah mencari bagaimana kita bisa sehat tetapi dengan jalan yang positif. Oke. Bang Jul, kita kembali ke tema. Saya melirik ini tema kita musik dan tantangan. Sebenarnya ada dua kata yang harus dijawab dengan satu kata. Dari kacamata Abang sendiri, musik dan tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Wah, kalau tantangan kita kan sekarang ini sudah zamannya IT. Ya, globalisasi secara dari Amerika, dari negara-negara manapun kita bisa melihat. Ya, dengan tantangan-tantangan misalnya dari lomba American Idol ya, itu akan bisa lihat orang musisi itu menjadi suatu motivasi sebenarnya ya. Sejauh mana mereka itu ya, kalau kita bisa ya setara dengan mereka, harus bisa berpikiran kan, kita harus bisa open minded artinya dengan kemampuan mereka. Kalau kita nggak ada referensi dengan mereka artinya ya kita tetap jalan di tempat itu. Nah, jadi harus memang ya belajar. Itu yang pelajaran itu harus memang dilaksanakan ya sedini mungkin Tapi tantangan begitu kuat memang akhir-akhir ini. Wah, tantangan sangat kuat sekali. Ya segala jenis musik, genre yang masuk, dan juga seorang penyanyi pun harus tidak hanya mengenal satu genre saja, tapi dia harus bisa mengenal semua genre. Dia harus bisa melakukan itu kalau ingin tetap istilahnya tetap survive eksis ya. Itu yang perlu ya penting. Jangan kita merasa udah hebat. Kita harus low profile. Kita harus banyak belajar, terus belajar. Nah, belajar ini harus dilatih. Kalau nggak dilatih, kalau pisau itu nggak dilatih terus, baik pemusik maupun penyanyi, kalau nggak dilatih ya sudah lempem. Nggak ada lagi kemampuan, bisa-bisa nanti kemampuan nadanya bisa turun 2 atau 2 oktav bisa turun kalau kita tidak dilatih. Ini memang harus dilatih. Jadi dengan dilatih, jadi kan dia pemahamannya kan akan terbuka lebih bagus lagi. Kita berbicara tentang musik yang ada di tanah kelahiran kita sajalah, di Provinsi Sumatera Selatan misalnya. Ada yang menyatakan dan menilai bahwa kita stagnan, berjalan di tempat. Setuju tidak dalam pendapat ini? Musik Sumatera Selatan. Ya, sebenarnya bisa jadi. Kenapa? Karena kita sendiri, orang Sumatera Selatan sendiri tidak menghargai sendiri kan lagu-lagu daerahnya. Agar supaya lagu-lagu daerah itu bisa muncul di permukaan atau lagi bisa muncul di nasional, ya harus bisanya
harus bisa disosialisasikan. Kan ada lembaganya, dunia pendidikan, dinas pendidikan, ada dunia pariwisata, ada dunia seni budaya kan. Itu yang misalnya saling rangkul. Ngapa Padang kok bisa ya? Padang, Medan, mereka lagu-lagu mereka itu memang membumingkan. Nah ini yang perlu, artinya ya sama-sama. Seni itu kan kalau kita tuh hidup itu nggak bisa lepas dari seni. Atau memang pelaku seninya sendiri yang kurang kreativitas. Nah, kalau dibanding dengan daerah lain seperti yang kata Bang Jul tadi adalah Padang, Jawa Timur sana atau Jawa Barat katakanlah ini. Nah, kreativitas para pemain ataupun pelaku musik ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Baru-baru ini kan datang musisi Faris RM ya untuk mengadakan pelatihan workshop di SMK Negeri 2. Nah, ini yang artinya responsif, responnya kurang dari, maaf ya, artinya dari seharusnya ya kan musisi Faris RM kan bukan sembarangan artinya. Kemampuannya sudah sangat luar biasa. Tapi ya respon dari Gen Z lah katanya. Iya, dunia pendidikan, sorry ya, maaf ya, kurang ya. Dan juga musisi-musisi juga dari kita, karena mereka itu kan maaf ya kebanyakan otodidak ya. Nah, bermusik itu kan harus belajar, harus selalu ini mungkin yang salah satu yang tidak mau ataupun tidak bisa menghadapi tantangan tadi. Nah, itu tadi merasa dirinya itu tadi sudah hebat, sudah bagus, sudah ini musik. Enggak. Jadi musiknya kan harus berkembang terus ya sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, energik ya, dinamis artinya. Tidak bisa kita tuh stagnan itu. Itu yang harus memang harus ya. Wah, artinya hadir musisi Jakarta ya. Masa yang dihadirinya hanya berapa? Jadi kalau dari kalangan remaja aja lagi enggak, gimana lagi yang tua. Nah itu yang perlu, artinya rasa ingin belajar itu bermusik. Pada musik itu tadi saya sudah sampaikan, musik itu adalah imun. Sehat. Bagi sebagian orang tapi. Nah, itu untuk sehat gini. Iya, bagi sebagian orang. Seperti Bang Jul sendiri bahwa menjadikan musik ini adalah imun. Nah, yang kita harapkan memang ini orang warga-warga Sumatera Selatan, khususnya para pelaku-pelaku seni ini menjadikan itu tadi konsepnya. Musik adalah imun. Ini mungkin yang bisa menghidupkan musik Sumatera Selatan, yang bisa dia menghadapi tantangan. Terus membaca notnya harus mampu. Harus belajar mampu bagaimana membaca not. Enggak bisa kita tuh pakai feel aja. Harus pakai, kalau enggak itu melenceng dari ini nadanya. Ini yang harus memang dari musisinya juga, dari penyanyiannya juga. Jangan bosan-bosan saling mensupport, saling merangkul. Itu yang harus memang harus ya sama-sama. Kalau saling mensupport, insya Allah akan tumbuh bibit-bibit ke depannya. Ya, Bang Jul, ada nggak melihat bagaimana peran dari musisi-musisi yang ada di Sumatera Selatan ini untuk membuat satu terobosan misalnya, atau membuat aransemen-aransemen yang memang dibutuhkan oleh publik, katakanlah bukan publik ya, publik pencinta seni yang ada di Sumatera Selatan sendiri, jadi konsumsinya untuk secara global. Ada ndak ini kemauan dari musisi-musisi kita ini? Kalau peninggalan dulu seperti yang saya contohkan, senior-senior itu kebanyakan mereka bisa semuanya membaca not itu. Nah, tapi kesini bagaimana Bang? Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi. Dari baru-baru ini kan Bang Yaya ya menghadirkan musisi ya Faris RM ya untuk kalangan pelajar. Hendaknya juga dari instansi terkait ya untuk generasi muda, untuk pelajar-pelajar harus bisa merespon. Ini yang harus ada peran ya, harus ada peran mereka itu. Oh, ini kedatangan artinya ini tempat kita belajar. Artinya bukan sembarang musisi yang kita hadirkan. Terus direspon gimana sebagai agar kalangan pelajar itu antusias mengikuti kegiatan tersebut. Itu yang perlu. Itu sudah artinya udah dari kalangan musisi juga mereka ya mau, tinggal Susan
membangkitkan kemauan mereka nih, kuncinya di mana? Ya, susahnya ya mungkin koordinasinya koordinasinya yang masih mungkin belum klop. Atau mereka sendiri tidak mengenal secara detail, tidak mengenal secara dalam siapa itu Faris misalnya, ataupun mentor-mentor yang lain. Semua orang kan pasti tahu Faris RM. Lagunya kan sudah Barcelona, lagu Sakura, ya kan sudah mendunia benar itu, udah sangat baik sekali. Di kalangan pelajarannya juga. Nah, itu kita persuade mereka, kita rayu, kita perkenalkan. Kita kan bisa, artinya kalau misalnya butuh berapa itu 300, oke, masing-masing ini sekolah-sekolah kirim 10 ya jumlahnya yang memang artinya berminat di musik ya artinya. Nah, kalau itu kan, nanti kan secara ini alamiah kan akan tumbuh artinya bibit-bibit yang akan bisa menonjol untuk musik di Sumatera Selatan. Nah, itu. Oke Bang Jul, saya dulu kecil masih ingat bahwa ada lembaga-lembaga pelatihan vokal yang ada di Palembang ini. Anda masih melihat nggak nih? Nah, itu ada juga lembaga pendidikan olah vokal. Itu yang harus kita ini kebanyakan ya lomba ya tidak melalui misalnya jadi dari Bina Vokalia. Seharusnya kan dari ya Bina Vokalia sekarang kan ada Purwacaraka, kan banyak sekali kan dari itu dikembangkan itu harus dibantu, harus kalau perlu lomba-lomba pun ya juri-jurinya memang orang yang mengerti ya maaf ya, yang memang sekolah musik, yang tahu not-notnya, yang tahu yang dari Bina Vokalia, memang harus ada sertifikasi ya. Kalau di dunia pendidikan tuh istilahnya kalau kita untuk haruslah sudah terakreditasi. Nah, itu mereka bukan katanya ojok-ojok otodidak, akhirnya juri orang yang otodidak juga. Akhirnya kaget nih, mereka juga jadi ini juga. Jadi ya begitu-begitu tidak maju-maju. Ya. Jadi bagaimana bernyanyi dengan baik? Kan mungkin dari Bina Vokalia itu dari teknik vokal yang bernyanyi. Kenapa kita kalah dengan misalnya ngejawa-jawa? Mereka memang dari lulusan dari Bina Vokalia itu. Kalau dulu kita ingat kan ada bintang radio dan televisi. Ingat enggak mungkin waktu itu? Ya, masih ini memang juri-jurinya memang dari kalangan musisi yang memang bisa membaca not dan juga bisa membaca angka dan balok, kemudian melahirkan juga memang penyanyi seperti Hetty Koes Endang. Karena mereka berkualitas. Nah, sekarang ke sini bagaimana Anda melihat, apakah ini yang perlu ditingkatkan? Ya, perlu adanya workshop juga untuk sertifikasi untuk juri-juri vokal ya. Jadi orang-orang yang artinya berhak untuk menjuri lomba bernyanyi memang orang-orang yang punya sertifikasi juri vokal. Itu yang artinya yang perlu dikembangkan. Jadi bukan hanya nunjuk itu untuk ya. Jadi kadang-kadang menang-menangnya juga nggak bisa ini mewakili, sebenarnya ada yang lebih bagus. Nah, itu yang perlu artinya. Inilah yang kadang-kadang hasil penjurian 3 orang juri itu berbeda-beda dan menempatkan ini, kalau saya pegang ini, kalau saya pegang ini, karena tidak satu suara. Satu suara, karena nggak ada itu tadi. Tergantung dari insting dan pendengaran mereka. Kalau mereka memang dari juri-juri memang istilahnya ya lulusan dari memang dunia seni ya, dari memang ada sertifikasinya, dia kan mereka tahu dengan artinya merekam, ini salahnya di sini, ini kurangnya ini kurangnya ini, kan bisa ketahuan artinya. Ini bukan cheat tapi cheese katanya. Enggak bisa ini nggak bisa. Nah, jadi kan mereka jadi lebih paham. Kalau itu semuanya kan orang juga ikut lomba kan akan seneng. Kalau sudahlah nggak usah ikut lomba. Pasti lang ini yang juaranya pasti ya. Itu yang perlu jadi kalaupun kita pun dari kalangan musisi, kita walaupun kita misalnya ingin menyelenggarakan suatu kegiatan lomba nyanyi, ya kalau perlu nggak usah, biarkan aja nanti yang dari Bina Vokalia, dari Purwacaraka, dari yang mereka juri. Jadi nggak teman menjuri teman, yang itu susah ya. Oke Bang,
musik dan tantangannya itu tema kita. Musik dan tantangannya. Mampukah kita Sumatera Selatan ini, para pelaku-pelaku seni dan musisi itu sendiri menghadapi tantangan? Mengapa tidak? Harus mampu dong. Harus mampu. Iya. Pertanyaan saya, mampu atau tidak? Mampu Untuk dong. diamalkan? Mampu. Alasannya? Alasannya asal kita mau belajar dan mau mengevaluasi diri. Ya. Artinya masih banyak belajar. Banyak, harus banyak belajar terus. Belajar itu kan tidak pernah, kalau kita tidak belajar, ya sudah habis. Kalau ibarat kita itu, ya mesin ya istilahnya itu. Kan harus, kalau pisau itu kan harus diasah terus. Kalau tidak diasah, baik feel-nya nggak akan dapat. Tapi bagi Ngilang. saya, kacamata saya, musisi Sumatera Selatan ini belum menunjukkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan seperti yang kita bicarakan tadi. Kenapa pasar lagu-lagu Padang bisa menerobos ke global nasional ataupun ini? Mana Sumatera Selatan? Dulu kita ada Golden Wing yang disetarakan dengan God Bless misalnya. Iya. Yang bisa disetarakan dengan Panbers, Kus Plus. Itu Golden Wing yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Palembang. Nah sekarang siapa yang ada di sana? Ketika mereka di sana, katakanlah siapa yang dari sini musisi ini hijrah dia ke Jakarta? Iya. Bukan Sumatera Selatan. Benar. Kalau ingin maju ya memang mereka harus ke Jakarta. Padahal zaman digital tidak juga kayak gitu. Nah, Bang Jul tadi bilang bahwa mampu, belum menunjukkan kemampuan. Kalau saya bilang. Sebenarnya Setuju nggak? saya ya harus mampu. Mereka harus bisa menunjukkan. Nah, ini. Menunjukkan itulah kerjasamanya. Saling. Nah, di sini mungkin pemerintah, lembaga yang ada, pelaku seni sudah kolaborasi ke mereka? Duduk bersama. Belum Gimana duduk bersama ya? Itu yang harus artinya. Jangan merasa diri yang lebih hebat. Nah, ini kadang-kadang merasa diri hebat, enggak. Oh, ini. Kadang-kadang orang yang namanya leader itu ya tidak perlu artinya dia bisa memanage, bisa leadership. Seorang leader bisa merangkul. Oh, merangkul semua leadership, kemampuan leadershipnya. Bukan menunjukkan. Bukan dia harus mampu di lapangan, dia harus begini. Enggak. Kalau dia bisa mengembangkan wawasannya bermusiknya udah bagus, ya bisa merangkul semua orang. Saya yakin loh. Apakah ya walaupun kan Sumatera Selatan kan suku-sukunya kan banyak ya, artinya beda kalau itu suku Padang, suku ini orang Padang, orang Medan. Kita itu kan dari Sumatera Selatan tapi ada dari Keagung, dari ini. Nah, kalau kita duduk bersama, selalu musik itu selalu kita memanfaatkan taman budaya ya. Dimanfaatkan terus ya dulu kan harus dimanfaatkan terus, jangan nantinya kosong ya. Itu kan akan bisa tumbuh, digalakkan, dan juga dinas yang terkait bisa membuat anggaran yang bisa memang untuk memajukan seni budaya Sumatera Selatan. Berbicara ya, anggaran memang tidak terlepas dari untuk suatu kemajuan. Tapi apakah memang anggaran itu sendiri menjadi tolak ukur untuk satu kemajuan? Karena kita lihat sendiri sekarang orang-orang yang sudah mendapatkan hati, yang sudah karyanya sudah mendapatkan kepercayaan dari publik berawal dari usaha. Tidak selalu bertopang kepada mengharapkan anggaran. Nah, sekarang ini peran pemerintah dalam hal ini selalu menuntut peran pemerintah. Yang kita pertanyakan, peran para seniman ini sendiri untuk berkarya itu apakah sudah maksimal sehingga mereka meminta sesuatu dari pemerintah? Ada dulu tanda kutip kata mutiara ataupun apa yang harus kita berikan pada bangsa. Baru kemudian kita tanyakan, apa kewajiban bangsa kepada kita? Nah, itu dulu. Kalau kita belum berkarya sudah meminta sesuatu dari pemerintah, rasanya naif ya. Inilah ada wadah istilahnya PAPRI ya, Persatuan Artis Penyanyi Pemusik ya, Indonesia ya, yang sekarang ini diketuai oleh Ibu Airunisa. Nah, itu beliau sudah mau audiensi dengan DPR provinsi dalam waktu dekat.
dan disetujui oleh dengan gubernur ya, calon gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau nanti ya akan memberikan bantuan yang diberikan dana aspirasi dari DPR provinsi itu akan terrealisasi untuk kegiatan-kegiatan untuk memajukan musisi di kita Sumatera nantikan Selatan. itu program Ibu Hairunisa itu. Mudah-mudahan kalau kita melihat dari program kerja jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah, jangka panjang, memang untuk menghidupkan seni yang ada di Sumatera Selatan. Tapi kadang-kadang nanti kita lihat nanti larinya itu kemana? Ya. Apa dari awal yang seperti saya setuju Bang Jul tadi bilang bahwa pembinaan dari awal itu dulu yang diperlukan. Ya buat ini eratnya. Ya. Jadi apa kegiatan kan banyak kegiatan kalau untuk di kalangan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan itu ada kegiatan itu lomba vokal ya, lomba nyanyinya. Buat pelatihan-pelatihan kita datangkan narasumber dari pusat. Mungkin akan membentuk sendiri sekolah bina vokalianya. Nah, benar artinya tadi juga untuk musisinya juga ya dilatih. Kalau itu artinya memang dipersiapkan dari awal ya, tidak akan kita ketinggalan untuk ini untuk di tingkat nasional itu untuk lomba. Artinya siap-siap ini terjun lagi untuk mengajar, memberikan pelajaran, tapi dalam bentuk lain, memberikan olah vokal, pelajaran olah. Itu sudah saya lakukan. Oh ya dulu. Saya sebagai kepala Sekarang sekolah, juga? sebelumnya kepala sekolah. Oh iya. Saya memberikan ini Pelatihan ya, olah vokal. gini, kan saya kan punya YouTube. Oh, nah, gitu. kan saya bukan punya YouTube. Saya kan punya lagu-lagu yang memang di aransemen ulang, lagu-lagu. Saya ajarkan mereka bernyanyi. Teknik-teknik bernyanyi. Bernyanyi sama-sama dalam aula itu bisa 4 kelas ya. Nah, itu kan akan muncul, akan tumbuh gairah mereka itu kan jadi senang, happy kan. Buat mereka tuh happy dulu ya. Dengan secara langsung kan lagu-lagu barat ya yang dikeroncongin. Akhirnya kan mereka bisa nyanyi lagu-lagu barat kan. Nah, itu yang saya juga pernah lihat itu sekolahan yang memang berdiri di tengah-tengah pemukiman kumuh menjadi bergairah. Jadi gairah kan kadang kita kelihatan ya. Jadi bisa 4 kelas saya katakan, yang mana artinya anak itu ya ini pendiam, artinya ada masalah itu. Jadi dengan itu ya ikut nyanyi. Termasuk juga lagu ciptaan saya juga ini mereka juga ikut bernyanyi sampai mereka tuh hafal lagu-lagu yang saya ciptakan. Ini yang saya lagu apa sih yang diciptakan waktu itu? Saya lupa juga. Ada ini ya, ada lagu Akhirkan Bahagia. Sedikit aja. Liriknya sedikit aja nyanyi. Liriknya. Udah kangen nih denger suaranya. Lagi suara lagi enggak ini. Dikit aja. Kan ini teman-teman pemirsa juga mau dengar dikit aja lah. Nanti ini lagi masih bindeng suaranya. Februari loh. Udah lama lagi 2 hari lagi udah Jakarta Februari. Ntar lagi nanti kan ya lagunya udah beda lagi. Nanti ada bisa dilihat tapi nanti. Udah siap mewakili zona Sumatera 2 ini tadi ya. Ya. Udah siap sana. Ya. Lagu apa yang akan dinyanyikan? Bocoran sedikit. Bocorannya ya My Way. Jadi minus one kita ya. Tetap My Way. Saya senang My Way. My Way itu kan feel-nya saya itu dapat ya. Terus lagi memang klimaksnya memang bagus ya dari ini. Oke, pesan singkat untuk para musisi yang ada di Sumatera Selatan. Pelaku seni khususnya, silakan. Ya. Jangan sungkan-sungkan belajar terus. Ya. Belajar. Jangan merasa ya kita tuh udah hebat. Kalau nggak dilatih, baik musisi maupun penyanyi akan hilang. Feel-nya akan hilang. Mau bermusik juga akan hilang. Bernyanyi juga nanti akan hilang. Nah, kalau kita ini yang saya rasakan, kalau 2 hari 3 hari aja ada sesuatu yang kurang ya. Baik. Nah, kalau dilatih terus, semakin tajam, semakin bagus. Dan jangan lupa juga sekarang kan bisa mengevaluasi diri kita itu di video kan. Oh ini lo kurang. Intinya kita harus kreatif. Oh, kreatif. Baik, terima kasih Bang Jul Fikri. Kehadirannya di podcast TVRI Sumatera Selatan sangat memberikan motivasi dan mengedukasi bagi pemirsa khususnya para musisi. Pemirsa podcast TVRI yang kami sayangi,
Ada pesan singkat dari pemerhati seni dan juga pelaku entertain, Pak Zulfikri. Jangan sungkan untuk belajar, asah terus kemampuan, jangan mudah menyerah, jangan pernah merasa hebat. Kunci sukses. Akhirnya saya, Husin Ali, dan seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas di konten media baru TVRI Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih. Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.